izinkan saya, Afida Indra Nurwati, akan memandu sesi kali ini. Sesi kali ini memang spesial karena nanti ada dua narasumber. Yang pertama nanti Bapak Dr. Muhammad Yunus SSMA, kemudian yang kedua nanti dilanjut dengan Muhammad Adning PhD. Jadi dua-duanya nanti ada ini ya Pak ya, generasi yang mewakili yang senior sama yang junior. Baik Bapak Ibu, selamat pagi PT Pers. Ini pagi menjelang siang ya. Baik audien yang ada di ballroom sini dan Bapak Ibu yang ada di ruang daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di dalam forum yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita berbicara masalah implementasi transformasi digital di dalam pendidikan jarak jauh, nah nanti informasi itu akan dikupas oleh narasumber kita dari Universitas Terbuka karena pengalaman yang luar biasa dari Universitas Terbuka itu dalam mengelola pendidikan jarak jauh tentu saja sudah pengalamannya sudah lama sekali. Nah, Bapak Ibu, jadi topik yang pertama nanti oleh narasumber kita yaitu topiknya implementasi transformasi digital di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah Bapak Ibu hadirin semua, pada saat di akhir sesi paparan narasumber, nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan di dalam tautan slido.com dengan kodenya 3496491. Jadi formatnya Bapak Ibu nanti luring atau daring, kemudian nama, kemudian instansi, dan pertanyaan. Baik Bapak Ibu, sebelum paparan ini kita mulai, saya perkenalkan Bapak narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Muhammad Yunus SSMA. Beliau pendidikan terakhir S3-nya dari Universitas Pendidikan Indonesia dan Sandwich Program di Ohio State University. Kemudian pengalaman jabatan beliau ternyata banyak sekali, dosen, kemudian pembantu rektor, kemudian pernah beliau ini juga sebagai ketua lembaga pengembangan bahan ajar, ujian dan sistem informasi, pengalaman terkait dengan forum-forum ilmiah, beliau juga sebagai pemakalah baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu kami undang Bapak Dr. Muhammad Yunus SSMA untuk ke panggung. Kita berikan aplaus dulu untuk Bapak narasumber kita. Selamat Baik Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pagi Pak. Iya. Baik Bapak, tadi di awal kita sudah memberikan pertanyaan pemantik ya untuk para PT Pers terkait tema kita kali ini. Nah nanti Bapak bisa kita lihat di layar nanti Pak. Kira-kira apa sih yang ada di benak teman-teman terkait pertanyaan yang ada di tema kita kali ini? Mungkin pertanyaannya
UT itu sebetulnya apa? Mungkin. Mungkin. Ya. Yang kedua, mungkin-mungkinnya banyak ya Pak ya? Mungkin. Transformasi digital seperti apa yang sudah dilakukan oleh UT sampai mana? Ya. Oke. Itu dua. Yang ketiga, boleh nggak teman-teman PTP satu ketika magang di UT 1 bulan gitu? Pertanyaan kan itu kan? Iya baik Pak. 3 aja ya? Udah nanti kita lihat Pak, ada pertanyaan tadi yang sudah kita ajukan ke teman-teman, nah nanti ditampilkan. Oke. Ini Bapak. Oke. Ternyata yang paling besar yaitu infrastruktur, internet. Nah ini Pak ada kata kunci. Nah nanti Bapak bisa memberikan tanggapan terkait apa yang tampil di layar tersebut. Baik. Untuk itu kami berikan waktu Bapak 30 menit ke depan untuk memaparkan materi kita kali ini. Nah nanti dilanjut dengan diskusi dan pertanyaan. Baik Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, para pimpinan di Pusdatin, Kemdikbudristek, teman-teman sekalian, para PT, apa tadi sebutannya Pak? Oh PT FIRST. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang pertama saya bersyukur mendapatkan kesempatan disegarkan oleh teman-teman, dipaksa disegarkan oleh teman-teman para PT FIRST untuk belajar bersama-sama apa yang terjadi, harus yang bagaimana dalam pengelolaan pendidikan ke depan, terutama seiring dengan terjadinya transformasi digital yang luar biasa, lompatan yang luar biasa di tengah-tengah kancah dunia pendidikan kita. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, saya ingin cerita. Silakan. Saya ingin cerita yang menjadi pemicu mengapa ini terjadi. 2020 bulan Maret ya kalau tidak salah, itu COVID mulai. Pemanasan COVID dimulai. 2020 Maret, April, pemerintah secara resmi menyatakan bahwa COVID sudah menjadi pandemi. Kebayangkan teman-teman, seluruh Indonesia ini tanggung-tanggung ini. Mahasiswa lagi tengah semester, di UT juga tengah semester dan sebagainya gitu. Tiba-tiba berbagai aktivitas pembelajaran yang tatap muka stop semua. Persiapan ujian stop semua gitu kan. Dan berbagai kegiatan-kegiatan yang membuat mahasiswa harus berkumpul, bersaling bersama-sama dan sebagainya harus stop semua. Kelabakan dunia pendidikan. Perguruan tinggi pasti, tapi juga tidak kalah serunya untuk dunia, untuk satuan pendidikan SMA, SMP, SD bahkan TK. Apa yang terjadi? Itu memang situasi darurat, chaos lah. Mau nyiapin apa waktu 2 bulan lagi ujian akhir semester? Pembelajaran lagi tanggung-tanggungnya. Saya yakin seluruh perguruan tinggi panik gitu, termasuk di UT. Di UT itu kalau ujian akhir semester teman-teman sekalian kita harus menyiapkan naskah itu kurang lebih 1.800.000 eksemplar. 1.800.000 eksemplar. Nyiapin naskah ujian tengah-tengah, naskah yang sudah disiapin nggak bisa dipakai karena tidak boleh ujian tatap muka. Sementara ujian online teman-teman sekalian yang selama ini terjadi di UT itu kan kalau ujian ya sama 90 menit, dalam waktu 6 menit nilai bisa keluar dan sebagainya, itu nggak mungkin dikerjakan. Karena itu juga harus berada pada area ruang yang sama. Ujian di rumah masing-masing nggak memungkinkan, aplikasinya belum dikembangkan.
Akhirnya di IPB, di ITB, di UI, ujian menggunakan WhatsApp. Udah kebayang kalau ujian melalui WhatsApp untuk mahasiswa UT, jumlah mata kuliah dengan jumlah peserta 1.800.000. Itu yang melihat WhatsApp-nya gimana? Jangan-jangan itu WhatsApp itu akan hang semua itu. Jadi semua perguruan tinggi pada semester itu, pada awal 2020 itu tidak menyelenggarakan ujian akhir semester. Semua nilai bertumbuh dari tugas-tugas yang mereka kerjakan. Mulai semua mencari cara supaya semester depan tidak terjadi. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, kawan-kawan, para programmer dan sebagainya, para tenaga IT dan sebagainya, semua bekerja keras mencari cara aplikasi apa yang bisa menangani mahasiswa UT 330.000 kurang lebih saat itu. Kalau masing-masing 5 mata kuliah berarti ya 1.600.000, 1.700.000. Apa aplikasi yang kuat menghandle itu? 1.700.000 dalam waktu yang bersamaan. Jadi pada awal November, pada awal 2020 nggak ada kegiatan ujian akhir semester. Masuk. UT terbantu karena online learning udah biasa. Yang nggak biasa servernya harus makin besar. Nah, tutorial berlangsung, ada webinar, ada online learning, semuanya sih sudah siap kalau di UT. Tetapi ujian akhir semester, kan itu masih belum boleh ketemu mahasiswa. Belum boleh bersemuka dalam satu ruangan. Sehingga kita mengembangkan yang namanya aplikasi take home exam, di mana mahasiswa bisa unduh soal, mengerjakan soal sendiri, dan mengunggah jawaban ke dalam aplikasi langsung oleh mahasiswa itu sendiri. Ini pertama. Begitu ujian akhir semester, pada 2020, sekitar bulan Desember, terjadilah tragedi hang. 2 hari itu hang. Se-Indonesia geger. Karena apa? Karena ternyata teman-teman sekalian, instrumen aplikasi yang kita gunakan itu belum diuji secara real. Jadi begitu mahasiswa masuk dalam waktu yang bersamaan hang. Sehingga akhirnya seru kan? Karena pimpinan UT, belum dari DPR, belum dari Dirjen, dari kementerian dan sebagainya. Waduh, tegang semua kami. Ujian diundur. Minta waktu. 3 hari lah kita menyelesaikan itu, dan akhirnya kemudian ujian bisa dilangsungkan. Itu adalah salah satu resiko awal berhadapan dengan dunia digital. Nah, teman-teman sekalian, keadaan itu memaksa orang semua untuk mulai memanfaatkan secara intens teknologi pembelajaran. UT kan harus bergerak lebih cepat lagi, karena keragaman, uniqueness, dan karakteristiknya berbeda dari umumnya teman-teman perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini teman-teman saya ingin memberikan highlight kepada teman-teman sekalian. Oke. Saya ingin memberikan highlight tentang pemahaman kita bersama. Karena kemarin Pak Menteri pun sempat, pimpinan kementerian kita sempat miss antara PJJ, PTJJ, online learning, dan universitas terbuka. Sempat miss. Karena itu, saya berharap bahwa di kalangan PT Pers, mispersepsi itu tidak terjadi.